Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rebecca, NPM 217012 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahman. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Nova Arifman selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan profesi kesehatan masyarakat. Perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Perkembangan kesehatan masyarakat Indonesia dibagi atas 3 periode. Yang pertama, periode sebelum ilmu pengetahuan. Pada abad ke-7 kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular makin menyerang sebagian besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa menjadi epidemi, misal seperti penyakit kolera. Pada abad ke-14 mulai terjadi wabah pes di India dan Cina. Namun upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh belum dilakukan oleh Malaysia yang hidup di dalam zamannya. Yang kedua, periode ilmu pengetahuan. Bangkitnya ilmu pengetahuan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 mempunyai dampak yang luas terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Kalau pada abad-abad sebelumnya masalah kesehatan khususnya penyakit hanya dilihat sebagai pedoman fenomenal biologis dan pendekatan yang dilakukan secara biologis dan sempit. Maka mulai abad ke-19 masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks. Pada abad ini mulai ditemukan berbagai penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah penyakit. Louis Pasteur menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar, Joseph Lister menemukan asam karbol untuk sterilisasi, dan William Marton menemukan ether untuk anestesi. Dan yang ketiga, perkembangan di Indonesia. Sejarah berkembangnya masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda pada abad ke-16. Kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu. Pada tahun 1891 didirikan sekolah dokter di Jawa untuk pendidikan dokter pribumi. Selanjutnya pada tahun 1913 didirikan sekolah dokter di Surabaya. Kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang sangat besar dalam menghasilkan tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1888 didirikan Laboratorium Pusat di Bandung yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka menunjang pemberantasan penyakit malaria, lepra, cacar, dan malaria, bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi. Pada zaman kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting perkembangan masyarakat Indonesia adalah dengan diperkenalkannya konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah. Dalam konsep ini mulai dikenal konsep kuratif dan preventif. Fungsi kesehatan masyarakat adalah baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Hal-hal penting yang telah dipelajari dari sejarah kesehatan masyarakat adalah: pertama, dalam ilmu kesehatan masyarakat dikenal 2 tokoh Yunani, yaitu Asclepius dan Hygieia. Asclepius dikenal melakukan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang, sedangkan Hygieia lebih menganjurkan kepada pengikutnya dalam pendekatan masalah melalui hidup seimbang, menghindari makan atau minum racun, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan melakukan olahraga. Yang kedua, perkembangan kesehatan masyarakat pada periode sebelum ilmu pengetahuan. Pada abad ke-7 kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular semakin menyerang sebagian besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa menjadi endemi, misal seperti penyakit kolera. Yang ketiga, perkembangan kesehatan masyarakat periode ilmu pengetahuan. Pada abad 19, Louis Pasteur menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar, dan Joseph menemukan asam karbol untuk sterilisasi, serta William Marton menemukan ether untuk anestesi. Yang keempat, perkembangan di Indonesia. Pada tahun 1898 didirikannya Laboratorium Pusat di Bandung yang mempunyai peranan sangat penting dalam langkah menunjang pemberantasan penyakit malaria, lepra, cacar, dan malaria, bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi.
Tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dalam dan ilmu perilaku adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada instansi pemerintah. Promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Kategori dan jenjang jabatan. Jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tinggi terdiri atas. Yang pertama, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil. Yang kedua, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mahir. Dan yang ketiga, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku penyedia. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan saya tentang perkembangan kesehatan masyarakat, perkembangan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.